Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau kerjaan di kantor itu sebenarnya terjebak dalam siklus yang repetitif, yaitu datang, buka laptop, selesaikan to-do list, lalu pulang. Jujur ya, ada masa di mana saya pun merasakan hal yang sama, terutama bekerja di industri besar yang jujur sangat teratur seperti sektor manufaktur dan distribusi. Rasanya semua itu udah ada SOP-nya, semua itu udah terkunci prosedurnya. Seolah-olah ruang untuk melakukan perubahan itu sangat-sangat sempit, atau bahkan hampir tidak ada. Tapi persepsi saya itu berubah total pada tahun lalu ya, 2024 kemarin. Ada momen yang tidak hanya mengubah cara saya bekerja, tapi justru juga cara saya memandang sebuah masalah. Ya, tim kami itu berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi di ajang inovasi nasional. Ya, kalau kita kenal sih TKMPN ya. Nah, kebanyakan banget itu orang-orang pada nanya gini, Mas Mirja rahasianya apa sih? Pakai teknologi AI apa? Habis anggarannya berapa miliar? Ya, jawaban saya sih selalu sama ya. Rahasianya tuh sebenarnya bukan di kecanggihan teknologi, tapi di ketajaman kita melihat suatu masalah. Jadi inovasi hebat tuh seringkali lahir dari masalah yang jujurnya receh di depan mata kita, yang selama ini kita tuh anggap hal itu tuh sebagai angin lalu. Jadi hari ini tuh saya mau membedah ya bagaimana kami nih ya sebagai tim mengubah keraguan menjadi prestasi. Nah, saya itu ingin membuktikan bahwa siapapun kita, bahkan jika kita merasa ya maaf tetap biasa, kita tuh sebenarnya punya potensi untuk memberikan dampak yang signifikan bagi perusahaan kita. Nah, kalau ditarik ke belakang perjalanan saya, itu nggak langsung di posisi strategi saat ini. Saya ingin sedikit mungkin ya berbagi dari sisi personal. Jujur aja saya tuh udah 15 tahun di industri ini dan saya memulai semuanya benar-benar dari titik nol, yaitu sebagai laboratori analis atau analis laboratorium. Nah, bayangin aja tuh tugas harian saya itu dulu adalah ngambil sampel yang di lapangan tuh atau di setiap pabrik, membawanya ke laboratorium dan memastikan setiap unsur atau reaksi atau molekul sesuai dengan standar mutu dan serta kualitasnya. Nah, di sana tuh saya belajar satu nilai fundamental, yaitu apa? Presisi. Di laboratorium itu, selisih 0,1% itu sebenarnya bukan angka, tapi itu adalah kualitas. Itu yang benar-benar menjadi salah satu tolak ukur yang gokil deh. Nah, kekuatan background transisi karir saya dari dunia teknis laboratorium ke komersial and sales operation ini sangat saya ini sangat menantang banget. Saya sangat merasa insecure di awal. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, bisa nggak sih orang laboratorium bicara soal strategi bisnis, tapi ternyata latar belakang teknis itulah yang jadi senjata rahasianya. Kemampuan untuk membedah masalah hingga ke tingkat molekuler atau tingkat yang paling kecil, saya bawa ke meja analisis bisnis. Saat dipercaya menjadi bisnis model analis di beberapa tahun yang lalu, saya tidak melihat data penjualan hanya sebagai angka. Saya melihatnya sebagai sebuah ekosistem yang harus diuji kualitasnya juga. Nah, di beberapa kali mengikuti ya, medali beberapa tahun belakangan ini sebenarnya adalah hasil kolaborasi antara ketelitian orang laboratorium dan visi strategi bisnis. Lalu, bagaimana proses memasak ide ini sampai matang? Saya merangkum menjadi 3 pilar yang mungkin teman-teman bisa terapkan juga mungkin di unit kerja atau di perusahaannya. Yang pertama adalah validasi the real pain. Nah, inovasi sering gagal karena kita menciptakan solusi untuk masalah yang jujurnya nggak ada. Nah, kami ini tidak mencari ide yang cuma kelihatan keren di PowerPoint. Kami harus turun ke lapangan dan menemukan masalah yang nyata. Fungsi pengawasan,
penjualan yang mulai melonggar, salah satunya, yang berakibat pada penumpukan outstanding serta stok di gudang. Nah, outstanding ini pun sangat besar. Ini juga menjadi hal yang real pain itu. Nah, cari real pain bukan gaya. Secara finansial, ini bukan cuma angka macet. Ini soal cash flow, soal ketidakpastian likuiditas, dan pembengkakan biaya operasional gudang. Inovasi itu harus punya nilai ekonomi. Nah, kalau ide kamu tidak bisa menyelesaikan masalahnya, masalah biaya atau waktu ya contohnya, itu baru sebatas hobi. Jadi belum bisa dibilang sebagai inovasi bisnis. Langkah kedua, inklusivitas dalam kolaborasi. Jadi kalau kita bikin inovasi itu bukan tentang saya, tapi tentang kami. Saya tidak mungkin mendesain sistem yang begitu canggih atau hebat jika hanya dengan mengurung diri di ruangan yang ber-AC atau duduk. Nah, inovasi itu kerja tim. Saya pergi ke gudang contohnya, ngobrol sama tim operasional, mendengarkan keluhan bagian keuangan, sampai memahami psikologi pembeli. Nah, inovasi itu dianggap sukses adalah inovasi yang memanusiakan penggunanya. Kita tuh jujur ya, kita tuh butuh aturan yang mengikat, tapi kita juga butuh sistem yang memudahkan kerja mereka. Langkah ketiga, itu adalah risk management. Inovasi itu dengan rem. Ini yang sering banget dilupakan para inovator-inovator muda. Kita sering banget terlalu bersemangat, tancap gas tanpa pasang remnya. Mengingat saya juga ada background risk management, setiap ide baru wajib punya mitigasi risiko. Nah, di industri strategis, satu error kecil aja di sistem bisa berdampak pada distribusi nasional. Jadi kami itu harus memastikan bahwa setiap fitur dalam inovasi ini memiliki jaring pengaman. Inovasi yang baik tidak boleh membahayakan perusahaan. Dia harus menguatkan fondasi yang udah ada. Sehingga apa yang ada di inovasi kalian itu sebaiknya sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Jadi aplikasi ini adalah sebuah sistem elevator kinerja pembeli yang terintegrasi. Nah, dahsyatnya, dampaknya ini ya cukup cukup mengejutkan menurut dari tim kami. Jadi dari waktu 1 tahun nilai outstanding itu turun drastis, efisiensi waktu pengambilan barang kini lebih terpangkas. Penurunan angka outstandingnya pula itu sebenarnya salah satu kontribusi lah untuk kesehatan finansial perusahaan. Nah, di sini saya sadar piagam saat yang membanggakan itu tidak melihat sistem yang kita bangun benar-benar meringankan beban kerja teman-teman di lapangan. Itu adalah kepuasan batin yang tidak ternilai. Itu menurut aku loh ya. Sebagai penutup, saya ingin bicara khusus buat rekan-rekan yang mungkin saat ini merasa posisinya sebagai seorang staff sama sih seperti saya. Mungkin kalian merasa ide kalian tidak akan didengar karena kalian belum mempunyai jabatan yang tinggi atau cukup ya. Tapi percaya deh, masalah yang kalian temui di lapangan setiap hari itu adalah tambang emas untuk inovasi ke depannya. Jangan cuma dikeluhkan, tapi didokumentasikan. Gunakan perspektif akademis, gunakan data, dan catatan keberhasilan ini suatu saat akan menjadi portofolio yang sangat mahal, baik untuk kenaikan karir mungkin ya, maupun untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga, jadi aku tuh bilang inovasi itu bukan tentang siapa yang paling pintar sebenarnya, tapi siapa yang paling peduli pada masalah yang ada di depannya. Nah, menurut kalian, masalah operasional apa di kantor kalian yang sebenarnya berpotensi menjadi inovasi besar? Tulis deh di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di situ. Ya, saya Mirja Reza, keep innovating and keep growing.
Terima kasih untuk telah menonton video saya. See you at the next video. Bye.